dengan Ibu Evi Riwayati. Kita akan belajar agama Kristen. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ibu Evi yang akan pimpin doa. Anak-anak berdoa ya dari rumah. Angkat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan berkati kami semuanya supaya kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran agama saat ini kita akan belajar tentang kemah suci bangsa Israel. Nah, anak-anak, kemah suci bangsa Israel itu adalah perintah Tuhan kepada Musa. Apa yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel? Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka harus berjalan sekian lama dan Tuhan mengingatkan supaya bangsa Israel tidak melupakan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebab itu Tuhan berbicara kepada Musa supaya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan itu berupa emas, perak, kain, perhiasan-perhiasan lainnya dan harta yang lainnya supaya mereka dapat membuat kemah sembahyang. Ketika Musa sampaikan kepada bangsa Israel menyambut dengan penuh sukacita. Mereka memberi barang-barang yang mereka miliki untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ketika sudah cukup, Musa berkata kepada bangsa Israel, sudah cukup. Mereka tidak usah memberikan persembahan lagi. Nah, atas penentuan Tuhan, Musa memilih Bezaliel dan Aholiab serta orang-orang pilihan lain untuk membuat perkakas-perkakas yang akan dipakai untuk membuat kemah suci. Nah, anak-anak, kita perhatikan ya, ketika Tuhan memberi kepintaran itu dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Lalu Bezaliel dan Aholiab ini membuat perkakas-perkakas yang sudah disampaikan kepada Musa. Mereka membuat tabut Allah dari kayu penaga yang disalut dengan emas, ya, lengkap dengan semua hiasan-hiasannya. Mereka bisa membuat itu dan mereka pakai untuk menjadi tabut Tuhan. Lalu Tuhan juga memilih orang-orang yang pandai dan ahli di dalam membuat baju. Nah, baju ini akan dipakai oleh imam untuk memimpin ibadah. Setelah itu, mereka juga harus membuat kaki dian yang dipakai untuk menerangi kemah sembahyang. Mereka juga membuat meja roti sajian yang dipakai untuk mempersembahkan roti yang akan dipakai untuk keperluan di dalam kemah sembahyang itu. Selain itu, mereka juga membuat kolam basuhan dan juga mezbah untuk membakar korban. Nah, anak-anak semuanya, setelah kemah sembahyang itu jadi atau kemah suci itu jadi, mereka harus mempersiapkan untuk dipakai waktu ibadah. Ketika bangsa Israel membuka kemah mereka, kemah suci itu juga harus dipersiapkan. Nah, anak-anak, yang luar biasanya lagi bahwa pada waktu siang Tuhan memberikan tiang awan untuk menudungi bangsa Israel sehingga mereka tidak merasa kepanasan lagi. Dan pada waktu malam Tuhan mengirimkan tiang api untuk ada di tengah-tengah bangsa Israel.
Jadi Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api untuk menyertai bangsa Israel. Wah, sungguh luar biasa ya. Dengan peristiwa ini kita belajar bahwa kita tidak boleh melupakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kapan saja, di mana saja, kita harus ingat bahwa ibadah itu sangat penting dan ibadah itu berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak semua, itu tadi ya penjelasan Ibu Evi tentang Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat kemah suci. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran saat ini dengan kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami tidak lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Baik itu saat kami berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai setiap pembelajaran yang kami lakukan bersama dengan anak didik kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah anak-anak pelajaran agama saat ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah, semangat, kesehatan, dan juga tetap rajin untuk berdoa. Bye-bye.